Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadits rawahu Tirmidzi. Wa qala Abu Isa hadza haditsun hasan. Para santri Baitul Quran yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam mata pelajaran akhlak dengan menggunakan kitab Akhlakun Nabi wa Adabu karya Bu Syekh. Di sini khususnya untuk santri kelas 3 yang ada lugawi. Nah, pada pertemuan kali ini, yakni pertemuan ke-47, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai zikrul luzumihil masjid wa zikrullah ba'da sholatil ghadat ila tulu'i syamsi, sampai zikru zuhdihi sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Mari baik, langsung saja mari kita simak pembacaan kitab Akhlakun Nabi karya Bu Syekh, halaman 262, nomor hadis 816. Silakan dibuka di kitab yang warna ungu. Nah, diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ila an qala zikrul luzumihil masjid sallallahu alaihi wasallam wa zikrullahi ba'da sholatil ghadati ila tulu'i syamsi. Nah, di sini judulnya kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetap di masjid. Luzum di sini menetap sambil berzikir. Nah, setelah sholat ghadat, sholat subuh. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Nah, hadisnya, wabihi ilaihi qala haddatsana Abu Bakar ibnu Makram qala haddatsana Ubaidullah al-Qawariri qala haddatsana Bishr ibnu Mansur an Sufyan an Simak an ibni Harb an Jabir ibni Samurah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha lam yabrah min majlisihi hatta tatlu asyamsu hasna'a. Hadis riwayat Jabir bin Samurah. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai melaksanakan sholat subuh, lam yabroh min majlisih, tidak beranjak dari tempat duduk beliau. Sampai kapan? Sampai tatlu asyamsu hasna, sampai matahari terbit dengan sempurna. Hasna di sini cantik, indah secara bahasa ya. Akan tetapi maksudnya la'ala sob adalah sempurna, sampai terbit dengan sempurna. Gitu. Baik, hadis berikutnya hadis nomor 820, judul baru, zikru fi'alihi fi awali matarin yumtiru sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ilaihi qala akhbarana Abu Ya'la qala haddatsana Qutan ibnu Nusir qala haddatsana Ja'far ibnu Sulaiman qala haddatsana Thabit an Anas qala asabana matar wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa hasaru anhu wa qala innahu haditsu ahdin bi rabbih. Nah, di sini mengenai hadis mengenai awal hujan ya. Sudah lama tidak hujan, kemudian turun hujan. Apa yang dibaca? Apa yang dilakukan? Nah, di sini hadis riwayat Anas bin Malik, beliau mengatakan asabana matar. Kita diguyur hujan. Wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sementara kita sedang bersama Rasul, artinya para sahabat sedang bersama Rasul. Fa hasaru anhu. Kemudian Rasul menyingkap sebagian anggota tubuh beliau. Nah, di sini ada yang mengatakan menyingkap tutup kepala, ada yang mengatakan menyingkap saub, kayak gitu ya. Waqal, dan Rasul bersabda, innahu haditsu ahdin bi rabbih. Sesungguhnya hujan adalah baru diciptakan oleh Tuhannya, kayak gitu.
Nah, dalam membahas hadis ini, saya akan mengatakan 3 hal atau menyampaikan 3 hal. Yang pertama, pendapat Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan bahwasanya lafaz hasaro adalah kashfu ba'di badani. Dia menyingkap sebagian anggota tubuh. Sementara lafaz innahu haditsu ahdin bi rabbih itu dimaknai bahwasanya hujan adalah rahmat yang baru diciptakan. Maka Nabi mengambil berkah dari diturunkannya hujan. Dengan cara apa? Dengan cara menyingkap sebagian anggota tubuh beliau, kemudian dikenakan pada air hujan. Gitu. Nah, kemudian melalui hadis ini, dari pembahasan hadis ini, Ashabus Syafi'i atau orang-orang Syafi'iyah, para pengikut Imam Asy-Syafi'i, menjadikan dalil bahwasanya sunnah kashfu ba'di thawbin, sunnah menyingkap sebagian anggota tubuh yang ditutup baju, artinya menyingkap sebagian saja ya. Nah, di sini asalkan bukan aurat, catatannya bukan aurat. Untuk apa disingkap? Untuk dikenakan pada air hujan. Sebagai apa? Sebagai tabarukan ya, bimator. Tabarukan artinya mengambil berkah dengan binzalil mator, dengan diturunkannya hujan, kayak gitu. Nah, itu ya. Kemudian itu poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga, di sini saat turunnya hujan kita dianjurkan sekali untuk membaca doa. Nah, doanya apa? Nah, yang masyhur adalah Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, shayyiban nafi'an, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Kemudian ada lagi yang lain. Contohnya apa di sini? Yang lain, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Di sini doanya, kita diturunkan hujan dengan kemurahan Allah dan rahmatnya dan kasih sayangnya. Nah, itu kan pada kondisi biasa ya, pada kondisi normal. Bagaimana kalau hujan disertai dengan angin dan sangat lebat? Nah, maka ada anjuran atau ada opsi doa lain. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akam wadh-dhirab. Apa lagi? Wa min wadh-dhirab wa butunil audiyah wa manabitis syajar. Itu doanya ya. Nah, jadi Allahumma ya Allah hawalaina, turunkan hujan pada sekitar kami, pada sekeliling kami, wala alaina, dan jangan turunkan hujan yang madharat terhadap kami. Allahumma ya Allah alal akam, turunkan hujan pada dataran tinggi, wadh-dhirab, dan gunung, wa butunil audiyah, dan butun itu kan perut, audiyah itu lembah, artinya lembah-lembah gitu, lembah-lembah yang dalam. Nah, kemudian wa manabitis syajar, dan tempat tumbuhnya pepohonan. Nah, itu anjuran doa jika kondisinya hujan lebat, kayak gitu. Nah, kemudian hadis berikutnya, dzikru mahabbatihi litayamun fi jami'i af'alihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini sebenarnya kita sudah membaca ya hadis tentang tayamun. Nah, tapi kemarin itu dua-duanya artinya Nabi menggunakan tangan kanan untuk melakukan bersuci ya, waktu itu bersuci dan hal-hal yang baik, dan menggunakan tangan kiri ketika di WC atau di toilet kayak gitu. Nah, di sini namun tetap kita baca ya sebagai tabarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi lahi qala haddatsana Abu Khalifah qala haddatsana Abdullah ibnu Raja qala haddatsana Israil an Ash'ath an abihi adhunnuhu an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalas kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayamun fi kulli syai'in hatta fit tarajjul wal inti'al.
Bahwasanya hadis riwayat Aisyah radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyukai tayamun dalam segala sesuatu, setiap hal, sampai tarajul, sampai menyisir memakai tangan kanan, dan intial memakai sendal pakai sebelah kanan dulu baru sebelah kiri, gitu ya. Baik, langsung hadis berikutnya, judul baru, dzikru zuhdihi wa itharihil amwal ala nafsihi wa tafriqiha 'alal mukhfin min ashabi. Menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu zuhud, mengesampingkan dunia, wa itharihil amwal ala nafsi wa tafriqiha 'alal mukhfin min ashabi, dan mendahulukan kepentingan para sahabat dalam hal harta di sini ya, daripada kepentingan pribadi, kayak gitu. Nah, baik, langsung saja mari kita baca hadisnya, nomor yang kedua ya, hadis nomor 828. Wabihi ilahi qala haddatsana Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ali al-Khuzai qala haddatsana Muslim ibnu Ibrahim qala haddatsana Hisham ad-Dustuwai qala haddatsana Qatadah an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala masyaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khubzi sya'irin wa ihalatin sanikhatin walaqad rahana dir'ahu bi sya'irin walaqad sami'tuhu yaqul ma asbaha li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila sa'un wala amsa wa innahunna yawma idzin tis'atu abyatin. Riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan pada suatu hari aku berjalan menghadap Nabi, berjalan ke Nabi dengan membawa khubzi sya'irin, roti dari gandum, wa ihalatin sanikhoh, dan lemak yang sudah tengik. Sanikhoh itu sudah jelek, sudah tengik. Nah, kemudian walaqad rahana dir'ahu bisyairin, sungguh pada waktu itu Rasul sudah menggadaikan baju besi beliau dengan gandum. Walaqad sami'tuhu yaqul, kemudian Rasul bersabda, ma asbaha li ali Muhammadin illa sa'un wala amsa. Ma asbaha wala amsa, kayak gini. Jadi tidak sedetik pun di hari-hari keluarga Nabi, baik di pagi maupun di malam, wa innahunna yawma idzin tis'atu abiyatin illa sa'un. Nah, di sini illa sa'un. Jadi tidak sedetik pun dilewati oleh Nabi dan keluarga, di sini para istri, illa sa'un, kecuali hanya satu sa'. Jadi satu sa' itu ukuran, sa' itu takaran ya, sa' itu takaran. Takaran di Arab, kalau kita itu seperti literan, seperti itu sa' itu bentuknya. Nah, wa innahunna yauma idzin tis'atu abyat. Nah, padahal waktu itu Nabi memiliki 9 istri. Nah, di sini memperlihatkan kezuhudan beliau. Jadi satu hari satu malam itu satu sa'. Nah, ini ya bukan hal mudah. Ini bukan hal mudah, tapi tidak berarti mustahil, kayak gitu ya. Bukan berarti kita menyamakan langsung gitu, secara ekstrim, sama langsung. Misalkan anggota keluarga 10 orang. Nah, kemudian karena kita ingin sama dengan Nabi, maka dengan ekstrim kita satu hari hanya memasak nasi misalkan setengah liter, sementara makan 3 kali sehari, kayak gitu. Nah, bukan seperti itu maksudnya. Nah, di sini kita diajak untuk zuhud, artinya untuk hidup tidak berlebihan, kayak gitu ya, untuk tahapan kita, kayak gitu, insyaallah. Baik, lanjut hadis nomor 836. Wabihi lahi qol haddatsana al-Abbas ibnu al-Fadl ibnu Syadhan qala haddatsana Abdurrahman ibnu Umar qala haddatsana Rauh ibnu Ubadah qala haddatsana ibnu Abi Dzibin anil Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
annahu marra biqaumin baina aydihim syatun masliyah fada'ahu fa'aba an ya'kula wa qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya wa lam yashba' minasy-sya'iri. Nah, di sini hadis riwayat Abu Hurairah. Beliau mengatakan bahwasanya suatu hari Rasul melewati satu kaum baina aidihim, di hadapan mereka, syatun masliyah, jadi ada kambing yang sedang dibakar. Kemudian fada'auhu, kemudian mereka memanggil Nabi, fa'aba, tapi Nabi mengelak, bukan mengelak, menolak. Ya, aba itu menolak. Aba itu enggan, menolak. Nah, ayyakul, di sini kan anna ya, kalau di warna ini anna, tapi la'ala sob di situ an, karena huruf yang masuk, karena anna itu tidak masuk pada kalimat fi'il. Nah, sementara di sini adanya fi'il mudhari', maka la'ala sob di sini an masdariyah ya, an yakula, bukan anna yakula. Silakan diperbaiki. Nah, maka Rasul, kita lanjut ya, maka Rasul menolak untuk makan daging kambing tersebut. Waqal, dan berkata di sini, kharaja Rasulullah minad dunya wa man lam yashba' minasy-sya'ir. Nah, di sini yang berkata rawi ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selama bukan selama. Jadi kharaja di sini maksudnya ketika beliau wafat ya, pada tahun 11 Hijriah. Kharaja Rasulullah minad dunya wa man lam yashba' wa lam yashba' minasy-sya'ir. Rasul itu tidak pernah merasa kenyang. Bukan tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah kenyang dari memakan gandum. Artinya makannya hanya sedikit-sedikit kayak gitu. Nah, ini adalah koreksian ya untuk kita. Karena memang nafsu makan itu ya rata-rata orang sulit untuk mengendalikan, artinya mengamalkan itu jauh lebih sulit dibanding mempelajari. Nah, kita tahu dasarnya seperti ini, kita tahu bahwasanya ajaran makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang itu memang ajaran Rasul. Ya, akan tetapi memang menjadi tantangan tersendiri ketika kita berada di zaman yang semua serba ada, serba enak, serba terfasilitasi. Nah, itu tantangan kita. Nah, untuk sebagai remnya adalah hadis Rasul ini. Jadi ketika kita merasa ingin semuanya, ingin makan ini, makan itu, nah maka imbangilah. Jadi ingatlah hadis Nabi, bahwasanya Nabi kalau makan itu, bahwasanya Nabi ya khususnya hadis ini, tidak pernah merasa kenyang, artinya tidak sampai kenyang. Sekalipun yang dimakan itu adalah gandum. Sementara gandum adalah makanan pokok. Makanan pokok orang Arab zaman dulu, gitu ya. Gandum dan kurma. Nah, atau misalkan mau cara yang lain, misalkan beri jeda untuk hari-hari kita dalam satu minggu, karena kita memiliki nafsu makan yang baik, artinya makannya lancar. Nah, maka beri jeda setiap hari Senin dan hari Kamis, bagaimana yang diterapkan di Baitul Quran. Untuk apa? Untuk memberi waktu istirahat kepada anggota tubuh, ya, kepada anggota tubuh yang menggiling makanan, artinya sistem pencernaannya agar diistirahatkan dulu kayak gitu. Nah, ini juga salah satu hikmah dari ya makan tidak terlalu banyak ya, dimakan secukupnya kayak gitu. Baik, hadis berikutnya. Wabihi lahi qala haddatsana Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ubaidah qala haddatsana Musa ibnu Abdurrahman al-Masruqi qala haddatsana Abu Usamah 'anil A'mash an Imarah ibnil Qaqa an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ij'al rizqa ali Muhammad kafafan. Di sini riwayat Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwasanya Rasul bersabda di sini bentuknya doa ya. Doanya beliau adalah Allahumma ya Allah ij'al, jadikan rizqa ali Muhammad, rizki keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafafan, cukup. Kemudian hadis terakhir, wabihi lahi qala haddatsana Ibnu Ubaidah qala haddatsana Ali ibnu Harb qala haddatsana Ibnu Fudail an abihi an Imarah ibnil Qaqa an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Allahumma ij'al 'aisha ali Muhammad qutan. Ini doa beliau. Ya Allah, jadikan kehidupan keluarga Muhammad qutan, cukup untuk sehari-hari saja. Kayak gini. Karena memang Rasul menghindari gemerlap dunia ya. Nah, jadi Rasul tidak mau diperlakukan dengan istimewa dan tidak mau bermewah-mewahan. Nah, pinta beliau apa kepada Allah? Pinta beliau, ya Allah, jadikan kehidupan keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya cukup untuk sehari-hari, kayak gitu. Nah, sehingga masih banyak waktu untuk beribadah, mengingat Allah daripada hanya untuk mengejar duniawi. Nah, ini memang ya subhanallah, memang ini adalah karakter, karena beliau teladan, memang teladan untuk kita. Qudwatun hasanah wa uswatun hasanah. Memang benar apa yang termuat dalam Al-Qur'an. Innaka la'ala khuluqin azim, memang benar, karena Rasul memiliki akhlak yang sangat luhur ya, berbudi luhur, dan memang sudah sepatutnya, sudah selayaknya kita sebagai umatnya sedikit demi sedikit mencontoh apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, kayak gitu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.